Selamat siang untuk anak-anak kelas 12. Ya. Untuk pembelajaran Room Session, di pertemuan pertama kita sudah mengulas sedikit apa saja yang akan kita bahas di kelas 12 ini pada pertemuan pertama. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan melanjutkan proses pembelajaran Room Session atau menyiapkan kamar untuk tamu. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari lebih spesifik tentang akses ke kamar tamu atau tahapan entering to the guest room-nya. Di mana dalam pembelajaran pertemuan kedua ini, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan tata cara memasuki kamar, baik itu secara lisan, tertulis, jika ada pertanyaan yang muncul. Terus selanjutnya, diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana tata cara memasuki kamar tamu. Baik status kamar tersebut vacant maupun status kamar tersebut occupied, ataupun jenis status kamar yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung pembahasan materi yang kedua ini. Jadi dalam menyiapkan kamar tamu, poin akses ke kamar atau entering to the guest room-nya, ada beberapa poin di sini yang akan kita bahas untuk di kelas 12. Diharapkan nanti kalian dapat melaksanakan proses tersebut dengan baik dan lancar, sesuai dengan SOP yang sudah diberikan. Beberapa poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama itu adalah bagaimana kalian nanti melaksanakan proses mendorong atau menempatkan troli sesuai dengan SOP. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana kalian memeriksa dan memastikan kamar atau status kamar yang akan dibersihkan. Yang ketiga, poin yang akan kita bahas dalam pembelajaran akses ke kamar tamu ini, kita akan membahas bagaimana SOP nanti yang kita terapkan dalam praktek prosedur memasuki kamar tamu. Karena di setiap hotel biasanya memiliki SOP yang berbeda-beda. Selanjutnya, setelah kalian dapat melaksanakan akses ke kamar tamu, poin selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah tahapan first check room situation. Yang dilanjutkan dengan tahapan saving room. Nah, itu beberapa poin yang akan kita pelajari atau kita bahas secara detail, sehingga nanti ketika kalian melakukan proses penyiapan kamar tamu, di mana poin pertama sudah kalian laksanakan, yaitu adalah preparation, akan kalian lanjutkan ke tahapan ataupun proses yang kedua, yaitu adalah entering to the guest room-nya. Jadi nanti dalam praktek, siapapun yang ditugaskan sudah dapat melaksanakan dengan baik dan benar, dan juga bisa dapat mengurangi waktu yang digunakan. Karena nanti sesuai standar, maksimal 30 menit dari pengisian form sampai selesai praktek yang dilakukan. Nah, jika bisa kalian nanti dalam ujian kurang dari 20 menit, itu merupakan nilai tambahan nanti ketika kalian ujian praktek menyiapkan kamar tamunya. Nah, untuk menunjang hal tersebut, kita harus pahami secara mendetail bagaimana langkah-langkahnya sehingga nanti kalian tidak ragu lagi dalam melakukan prosesnya. Kita langsung ke poin yang pertama. Akses ke kamar tamu atau entering to the guest room. Yang pertama, mendorong dan menempatkan troli. Bagaimana kalian nanti melakukan
proses mendorong dan menempatkan troli setelah kalian melakukan preparation-nya, persiapannya. Jadi langkah pertama nanti kalian praktek atau ujian prakteknya, kalian menata perlengkapan ke dalam troli, setelah itu kalian akan mendorong dan menempatkan troli. Poin yang pertama, troli didorong sesuai dengan SOP-nya. Jadi diperhatikan bagaimana SOP-nya. Jadi kalian perhatikan yang mana bagian handle yang bisa kalian gunakan sebagai kemudi untuk mengendalikan troli. Dan juga nanti dalam proses prakteknya, ingat, dalam proses mendorong troli, itu troli tersebut didorong, jangan ditarik. Karena beberapa siswa Pak perhatikan dalam pelaksanaan praktek sebelumnya, itu ada beberapa yang menarik troli tersebut. Itu sudah tidak sesuai dengan SOP-nya. Nanti jika ada perlengkapan yang terjatuh, itu tidak akan kalian ketahui karena kalian berada di depan troli. Nah, nanti silakan dalam praktek jika kalian akan mendorong untuk menempatkan troli, silakan perhatikan hal tersebut. Selanjutnya, jika kalian melakukan hal tersebut di hotel dari jarak pantry ke room yang akan kalian bersihkan, poin yang kedua yaitu adalah memberi kesempatan pada tamu terlebih dahulu dan beri greeting kepada tamu ketika kalian berpapasan dengan tamu. Jadi jangan langsung aja kalian nyelonong dorong troli, ada tamu, kalian cuek aja. Jadi beri kesempatan dulu, mungkin kalian diem dulu sesaat, kasih tamunya lewat, ya, greeting. Nah, baru kalian akan melanjutkan proses mendorong troli tersebut. Begitu juga nanti ketika praktek di sekolah, ketika ada yang mempergunakan akses jalan tersebut, kasih kesempatan orang tersebut untuk mempergunakan jalan tersebut. Jangan mendorong troli di bagian tengah-tengah jalan tersebut, apalagi di koridor. Jadi koridor itu ukurannya kalian sudah ketahui. Jadi kalau kalian menggunakannya di tengah-tengah, nanti yang lewat itu akan terganggu. Apalagi dengan tamu, ya. Selanjutnya, perhatikan situasi atau keadaan area pada saat penempatan troli sesuai dengan SOP-nya. Jadi nanti dalam penempatan troli, gimana sih penempatan troli yang benar? Nah, itu pertama, gimana SOP yang ditetapkan dengan memperhatikan situasi dan keadaan pada area tersebut. Di depan kamar tersebut bagaimana areanya? Jika areanya sempit, bagaimana SOP-nya yang digunakan? Agar diperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna daripada di area tersebut. Jangan dipaksakan ya. Nah, kalau diambil SOP-nya secara umum, jika di depan kamar situasinya jalan tersebut atau koridor tersebut sedikit lebih luas, jadi troli itu akan dibuat menghadap ke arah pintu kamar. Jadi bisa ditempatkan di depan pintu kamar, mengarah ke kamar. Apa tujuannya? Nanti ketika kalian memerlukan perlengkapan yang diperlukan, itu akan memudahkan kalian dalam pengambilannya. Dan satu hal lagi, ketika kalian membersihkan kamar, misalnya kalian membersihkan bagian bedroom-nya, jadi ada yang sifatnya mengamankan daripada kamar yang kalian bersihkan. Karena ketika kamar yang kalian bersihkan, pintunya itu terbuka, jadi yang kalian pakai untuk menutupi itu adalah room attendant trolley-nya. Ketika ada orang yang akan memasuki kamar, dia sedikit menggeser troli, sehingga kalian tahu, oh ada orang yang masuk. Jadi jangan sampai kalian sibuk membersihkan di bedroom, nanti ada orang lain yang masuk mengambil barang tamu di kamar, kalian tidak tahu. Nah, itu alasan bagaimana penempatan troli jika situasi atau kondisinya memungkinkan. Jadi troli itu akan menghadap ke arah bagian kamar. Nah, itu dia ya. Nah, tetapi jika situasi atau keadaan tidak memungkinkan di area tersebut, jadi areanya sempit, kalau ditaruh di depan pintu kamar itu akan menghalangi
dan pada kenyamanan pengguna area di depan kamar, itu silahkan sesuaikan dengan SOP gimana keamanan dan kenyamanan pengguna maupun ketika kalian bekerja. Misalnya contoh seperti room yang ada di sekolah, itu kalian bisa menempatkan troli di bagian samping daripada pintu kamar. Karena di sana tempatnya lebih aman, lebih luas. Ya, jadi di sebelah pintu kamar itu kalian bisa menghadap ke bagian luarnya sehingga kalian akan lebih mudah mengambil perlengkapan. Jadi itu dibuat trolinya sedikit menempel ke arah dinding. Nah itu SOP yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi lab kamar yang kita miliki. Nanti bagaimana dengan keamanannya? Dalam proses pembersihan, itu pintu kamar dibuka setengah dia. Nanti ketika ada orang lain yang masuk, akses ke kamar, jadi dia harus membuka sedikit pintu, kalian sudah mengetahui, oh ada orang yang masuk. Apakah itu orang lain, ataukah itu tamunya yang datang. Nah itu penempatan troli yang nanti bisa diterapkan dalam proses pelaksanaan praktek maupun yang umum digunakan di hotel. Jadi nanti disesuaikan dengan situasi ataupun keadaan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, baik itu tamu dan juga ketika kalian melakukan pekerjaan. Selanjutnya penempatan troli tidak menghalangi aktivitas lainnya. Jadi penempatan troli diperhatikan itu tidak ditempatkan di tengah-tengah atau nanti karena kalian kejar waktu, kalian menempatkan tidak rapi, ya. Nah itu bisa membahayakan atau mengurangi kenyamanan daripada pengguna fasilitas tersebut. Nah itu yang perlu kalian perhatikan nanti dalam proses mendorong dan menempatkan room attendant trolley-nya. Karena nanti dalam praktek, kalian akan menggunakan room attendant trolley. Selanjutnya, poin yang kedua dalam akses ke kamar, memeriksa dan memastikan kamar dan status kamar yang akan dibersihkan. Jadi kalian harus dapat mengidentifikasi room status ataupun kode yang terdapat pada kamar tersebut. Kode atau simbol. Yang paling umum itu dijumpai room statusnya ada vacant clean, VC, room is vacant, has been cleaned and can be assigned to the guest. Ya, jadi itu yang paling umum dijumpai. Seperti juga vacant dirty, check out, do not disturb atau don't disturb, do out. Nah ini yang paling umum dijumpai. Meskipun masih banyak room status yang lainnya yang kalian sudah pelajari pada pertemuan room session di kelas 11-nya. Itu juga kalian pahami room statusnya. Apa saja room statusnya? Nanti ketika ujian muncul, harapkan nggak ada kendala tentang room status. Nah silakan itu diperhatikan baik-baik apakah kalian dapat mengakses kamar tersebut atau tidak. Itu dilihat dari room status pada masing-masing kamar yang akan kalian bersihkan. Meskipun nanti room statusnya itu adalah vacant clean ataupun nanti dia vacant dirty atau kamarnya itu adalah kosong, prosedurnya tetap harus dilakukan. Kalian dapat informasi, oh kamarnya nggak ada tamu, nggak boleh kalian langsung nyelonong ke dalam kamar. Jadi SOP tetap harus dilaksanakan. Nah selanjutnya, dalam akses ke kamar tamu, poin entering to the guest room-nya.
Atau dalam prosedur memasuki kamar tamu, dalam poin bagaimana nanti mengetuk pintu ataupun memencet bell-nya. Knock the door atau ring the bell-nya. Nah, nanti disesuaikan dengan situasi kamar tersebut, keadaan kamar tersebut. Jika dia masih dibuat klasik, manual, masih ngetuk pintu, knocking the door, silakan kalian lakukan. Knocking the door. Ya, ketuk pintunya. 3 times, sesuai dengan standar, 3 kali, kalian bisa lakukan. Di mana proses knocking yang pertama, mengetuk pintu yang pertama, dengan proses mengetuk pintu yang selanjutnya, kalian kasih jarak, space ataupun jeda kurang lebih 10 detik. Jadi kesannya biar tidak ngejar tamu kalau kalian terlalu cepat ngetuk pintu. Ataupun nanti ketika kamar tamu tersebut dia sudah dilengkapi dengan bel, nanti prosesnya, belnya kalian cukup pencet sekali saja. Tidak seperti ngetuk pintu, kalian ketuk pintunya 3 kali. Jika dia sudah dilengkapi dengan bel, kalian cukup pencet belnya sekali dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Dan jarak proses memencet bel yang pertama dengan proses memencet bel yang selanjutnya, itu sama seperti proses knocking the door-nya. Jadi kurang lebih kalian kasih jeda 10 detik. Nah, sambil proses knocking the door ataupun ringing the bell, kalian mengucapkan greeting sesuai dengan waktu kejadian proses yang kalian laksanakan. Selanjutnya, kalian juga asking about department identity-nya. Identitas departemennya juga kalian sebutkan. Jadi kalian menyebutkan di luar itu secara umum terlebih dahulu. Departemen identity-nya yaitu adalah housekeeping department. Nah, itu dia dalam prosedur knocking the door ataupun ringing the bell-nya. Kita lanjutkan prosedur memasuki kamar tamu dalam poin conversation with guest-nya. Jadi ketika kalian melakukan proses memasuki kamar tamu, tadi kalian sudah melakukan prosedur knocking the door dan juga ringing the bell-nya. Dan jika dia tidak ada tamu, vacant room, jadi kalian bisa membuka kamar tersebut dengan passkey yang kalian bawa secara perlahan. Dan ketika kalian membuka pintu, kalian bisa peep from the door first ya. Jadi kalian bisa mengintip dulu dari pintu sambil menyebutkan identitas. Benar nggak kamarnya kosong? Jadi ensure the situation in the room dulu ya. Kalian yakinkan dulu bahwa kamarnya benar-benar kosong. Baru kalian memasuki kamar. Nah, ketika status kamar itu adalah occupied atau ada tamunya, otomatis akan ada percakapan yang terjadi. Nah, nanti ketika praktek ataupun ujian, nanti kalau case-nya itu, permasalahannya itu ada tamunya, otomatis kalian nanti ujian prakteknya akan ada percakapan dengan tamu. Tetapi kalau kamar yang kalian bersihkan, statusnya itu adalah vacant dirty, kamar kosong dalam keadaan kotor, berarti kalian tidak ada proses percakapannya. Nah, untuk proses memasuki kamar tamu occupied, ada tamunya, poin-poin percakapan yang bisa kalian sampaikan atau lakukan nanti dalam prakteknya. Yang pertama, biarpun tadi dalam proses knock the door, kalian sudah menyebutkan greeting,
Jadi dalam knock the door-nya kalian udah greeting. Nah, ketika ketemu dengan tamu, kalian akan melakukan greeting kembali. Salam lagi sesuai dengan waktu. Pada saat kalian nanti melakukan praktek atau ujiannya. Identity yang kalian sebutkan ketika dengan tamu, ini udah lebih spesifik. Udah lebih personal ya dibandingkan dengan identity ketika kalian knock the door-nya atau ring the bell-nya. Jadi di sini identity yang kalian sebutkan, kalian akan menyebutkan session dan juga nama kalian. Jadi contohnya saya Agung petugas kamar. I'm Agung as a room attendant. Nah, jadi seperti itu, seperti poin identity yang kalian jelaskan berbeda dengan poin identity yang kalian lakukan ketika mengetuk pintu. Selanjutnya baru kalian akan melanjutkan ke point of ring help ataupun convey goals-nya. Menyampaikan tujuan atau menawarkan bantuan dalam proses apakah kamar tamu tersebut diizinkan untuk dibersihkan atau tidak. Nah, baru dilanjutkan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada tamu ya, ataupun dia kompetensi skill-nya ya, keahlian tambahan yang mungkin kalian bisa berikan. Kalian bisa menjelaskan ketika nanti kalian membersihkan kamar bagaimana situasinya, keadaannya, berapa menit kira-kira proses yang kalian perlukan dalam membersihkan kamar tamu tersebut. Sehingga tamunya jelas nanti, oh saya mau dapat mau breakfast dulu. Kalau saya breakfast di dalam kamar nanti situasinya crowded, ini banyak stafnya kerja. Jadi kalau kalian bisa memberikan penjelasan, itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini poin-poin yang kalian laksanakan dalam proses conversation with the guest, akses ke kamar tamunya. Nanti boleh kalian kembangkan lagi. Yang penting intinya sudah ada. Sudah jelas dalam conversation-nya? Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan. Dalam proses menyiapkan kamar tamu, tadi sudah disampaikan bagaimana akses ke kamar tamu tersebut, entering to the guest room proses tersebut. Nah, dari penjelasan Pak tadi, ada beberapa poin yang dilaksanakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelas 12. Ada yang kurang jelas? Sinta Purnami, bagaimana? Sinta Purnami sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas ya berkenan dengan waktu. Tadi Pak menjelaskan mengenai akses ke kamar tamu atau dalam tahapan entering to the guest room-nya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang tadi kita bahas? Apa poin-poin langkah-langkah yang dilaksanakan dalam tahapan entering to the guest room-nya? Marcella, Marcella ada? Silakan Marcella.
Atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tahapan akses ke kamar tamu yang Pak sampaikan tadi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berkenaan dengan waktu ya. Jadi demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai proses memasuki kamar tamu ataupun entering to the guest room-nya, di mana kalian akan melakukan beberapa poin setelah proses preparation yang kalian laksanakan, yaitu yang pertama tadi, bagaimana kalian melaksanakan mendorong dan menempatkan room attendant trolley sesuai dengan SOP. Terus selanjutnya yang kedua, kalian harus dapat mengidentifikasi daripada room status, code ataupun simbol yang digunakan untuk menandai kamar tersebut. Selanjutnya, poinnya, kalian mempelajari bagaimana proses knocking the door ataupun ringing the bell ketika memasuki kamar tamu, yang dilanjutkan dengan bagaimana nanti prosedur memasuki kamar vacant maupun kamar occupied. Nah, demikian pertemuan kedua. Kita akan lanjutkan pertemuan ketiga dalam tahapan nanti melaksanakan first check dan juga saving room, dan akan dilanjutkan dengan pembahasan stripping dan making bed-nya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Pak akhiri dulu sampai di sini. Pak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.